Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Nunung Siti Sukaisi, dosen Program Studi Keperawatan UPI Kampus di Sumedang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi perawat dalam pengembangan pelayanan kesehatan. Berdasarkan judul tersebut di atas, terdapat dua sub pokok bahasan yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama adalah peran perawat dan yang kedua adalah fungsi perawat. Diawali dengan peran perawat. Istilah peran sepertinya tidak asing bagi kita. Kita sering mendengar istilah peran ibu, peran ayah, peran guru, dan lain sebagainya. Tetapi kita mendengar istilah keperawatan mungkin masih asing. Apa itu peran perawat? Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar, dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran perawat diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari profesi perawat maupun dari luar profesi perawat yang bersifat konstan. Peran-peran tersebut adalah yang pertama, peran pemberi asuhan keperawatan. Sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan klien secara holistik, meliputi upaya untuk mengembalikan kesehatan emosi, spiritual, dan sosial. Selain itu, dalam perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat memberikan perawatan dengan memberikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan. Selanjutnya adalah peran perawat sebagai pembuat keputusan klinis. Membuat keputusan klinis adalah inti dari praktik keperawatan. Untuk memberikan perawatan yang efektif, perawat menggunakan keahliannya untuk berpikir kritis melalui proses keperawatan. Sebelum mengambil tindakan keperawatan, baik dalam pengkajian kondisi klien, pemberian perawatan, dan mengevaluasi hasil, perawat menyusun rencana tindakan dengan menetapkan pendekatan terbaik bagi klien. Perawat membuat keputusan sendiri atau berkolaborasi dengan klien dan keluarga. Dalam setiap situasi seperti ini, perawat bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemberi perawatan kesehatan profesional lainnya. Perawat sebagai pelindung dan advokat bagi klien. Sebagai pelindung, perawat membantu mempertahankan lingkungan yang aman bagi klien dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, serta melindungi klien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan diagnostik atau pengobatan. Sedangkan peran perawat sebagai advokat adalah perawat melindungi hak klien sebagai manusia secara hukum, serta membantu klien dalam menyatakan hak-haknya bila itu dibutuhkan. Perawat juga sebagai manajer kasus. Dalam perannya sebagai manajer kasus, perawat mengkoordinasi aktivitas anggota tim kesehatan lainnya, misalnya ahli gizi dan ahli terapi fisik, ketika mengatur kelompok dalam memberikan perawatan kepada klien. Sebagai rehabilitator, rehabilitasi adalah proses di mana individu kembali ke tingkat fungsi maksimal setelah sakit, kecelakaan, atau kejadian yang menimbulkan ketidakberdayaan lainnya. Juga perawat bisa berperan sebagai kolaborator. Peran perawat di sini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain, dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan, termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Peran perawat juga sebagai edukator. Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan.
gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Perawat berperan sebagai konsultan. Peran di sini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan perawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah peran sebagai pembaharu. Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Subpokok bahasan yang kedua adalah tentang fungsi perawat. Fungsi berbeda dengan peran. Definisi fungsi itu sendiri adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perannya. Fungsi dapat berubah disesuaikan dengan keadaan yang ada. Dalam perjalanan perannya, perawat akan melaksanakan berbagai fungsi. Di antaranya adalah fungsi independen, merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara mandiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah fungsi dependen, merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum atau dari perawat primer ke perawat pelaksana. Yang ketiga adalah fungsi interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang saling ketergantungan di antara satu dengan yang lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan, seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderita yang mempunyai penyakit kompleks. Yang telah saya jelaskan adalah garis besarnya saja. Sangat menarik bukan? Peran dan fungsi perawat sungguh mulia. Tinggal bagaimana nanti kita mengimplementasikannya dalam menjalankan profesi kita. Semoga semakin menambah kecintaan kita terhadap profesi perawat. Selamat belajar, tetap semangat, sampai berjumpa lagi dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.